Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini saya mau sampaikan proses daripada awal budidaya jamur tiram. Di sini kita lihat kita dalam proses mendatangkan bibit atau baklok yang di dalamnya sudah ada bibit jamur tiramnya untuk kita siapkan daripada budidaya di awal bulan Agustus. Di sini kita datangkan baklok dengan kondisi bibit jamur tiram masih dalam kondisi 40%. Kenapa 40%? Tidak 100%. Karena saya percaya dan yakin bahwa dengan kondisi 40%, yang mana bibit jamur tiram diharapkan akan berkembang dengan baik, sekaligus penyesuaian daripada jamur tiram di tempat kumbung yang telah saya sediakan. Karena anggapan saya bahwa jika baklok kita bawa dalam kondisi 100% bibit jamur telah siap untuk tumbuh, dikhawatirkan adanya goncangan-goncangan dalam perjalanan yang kita bawa dengan mobil pickup ya, L300 ini ada goncangan-goncangan, termasuk daripada menurunkan dan menempatkan baklok-baklok tersebut di dalam kumbung yang siap untuk dibudidaya atau siap untuk di mana jamur tiram ditempatkan, yang diharapkan nantinya jamur tiram bisa berkembang dengan baik sebagaimana yang selama ini kita lakukan. Pada video ini bisa dibilang sebagai bagian daripada bagian kedua daripada budidaya jamur tiram. Kenapa bagian dua? Karena di bagian awal tentu saja kita lakukan proses pembibitan atau pembuatan baklok, di mana di dalamnya kita masukkan limbah grajian kayu, limbah kalau orang bilang apa itu, bubuk-bubuk bekas penggergajian kayu yang telah kita sterilkan dengan kondisi ditempatkan di alat pemanas hingga mencapai sekian derajat Celcius, sehingga bila ada infeksi-infeksi atau kuman-kuman dan bakteri-bakteri bisa mati pada saat disterilisasi ini. Dengan begitu diharapkan pada saat kita masukkan atau suntikan bibit daripada jamur tidak mengalami kerusakan atau tidak kena hama, dan itu tentu saja kita lakukan di tempat kita yang lain. Selanjutnya gergaji setelah mendapatkan sterilisasi akan kita press, kita masukkan dalam kantong-kantong plastik, dipadatkan dengan penekanan dengan alat juga hingga padat berisi dalam satu kantong plastik 1 kilo. Setelah itu
kita suntikkan atau kita masukkan cairan bibit jamur tiram dengan penempatan dalam suatu tempat dengan suhu panas tertentu dan tidak ada penyiraman sama sekali. Jamur dengan sendirinya akan tumbuh berkembang dari yang kita masukkan cairan tersebut sekitar beberapa gram saja. Dia akan tumbuh dan memenuhi baklok jamur tersebut, dan kira-kira bisa membutuhkan waktu 2 hingga 4 minggu kalau kita lakukan atau kita berharap mencapai 100%. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Tapi di sini karena tempat daripada pembibitan dari awal itu bagian pertama berbeda dan jauh, hingga proses pembibitan kita lakukan hanya sampai kepadatan atau perkembangan bibit jamur mencapai 40-60% saja. Selanjutnya kita angkut, kita bawa ke tempat kumpung di mana kita siapkan sebagai tempat untuk mengembangbiakkan atau menumbuh kembangkan jamur tiram tersebut. Yang dalam hal ini Bu Harvest, nama daripada budidaya jamur tiram kami, beralamat Jalan Pucang Sewu, Gang 7, nomor 10, RT 2, RW 7, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kita lihat para pekerja telah menurunkan, dalam proses penurunan baklok-baklok yang telah kita angkut dari tempat pembibitan ke tempat kumpung, ditata berjajar di rak-rak yang telah disediakan dengan kondisi bersilang atau bertolak belakang antara kiri dan kanan. Pantat ketemu kepala, kepala ketemu pantat, dan begitu seterusnya. Hal ini perlu kita lakukan agar saat baklok-baklok ini kita tempatkan dalam rak-rak kumbung, dan pada saat tumbuh jamur tiram tidak mudah jatuh bakloknya atau rusak bakloknya karena jatuh, karena saling mengunci. Seperti yang kita pahami bahwa jamur tersebut akan keluar tumbuh berkembang dari satu pintu, yaitu dari pintu di mana plastik ini terbuka, sehingga dalam perjalanan waktu tentu saja media yang ada di dalam plastik tersebut atau bibit yang ada akan berkurang atau akan mengalami penyusutan bersamaan dengan tumbuhnya jamur tersebut. Dengan demikian, dengan kondisi penataan yang saling terkait, saling bersilang ini, akan membantu memperpanjang waktu atau memberikan aman pada baklok untuk tidak mudah jatuh karena adanya penyusutan. Seperti teman-teman yang lihat di sini.
rekan-rekan atau teman-teman tentu melihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 dalam kondisi yang bersih, dalam artian tidak ada bekas-bekas jamur terdahulu atau bekas-bekas budidaya jamur sebelumnya. Kenapa? Karena memang pada tahun ini atau bulan-bulan terakhir ini atau datangnya bagok ini tidak bersambung atau tidak langsung kita isi pada waktu budidaya jamur terdahulu telah habis masa panennya. Kenapa demikian? Itu perlu diketahui bahwa Surabaya 2-3 bulan terakhir ini cuacanya sangat panas. Atau orang bilang cuaca panas Surabaya saat ini panasnya ekstrim sekali, panas sekali, sehingga kita tidak mampu menjamin bahwa kumpung-kumpung tempat budidaya jamur tersebut bisa kita kendalikan atau bisa kita atur atau bisa memenuhi kelembapan yang dibutuhkan, karena jamur sendiri ini kan tanaman yang penanam di tempat lembab, butuh kelembapan agar tumbuh dengan baik. Makanya kalau di daerah-daerah seperti Pancor, Trawas, Malang, Batu itu rata-rata pertumbuhan daripada jamur ini lebih bagus atau sangat bagus, karena tanpa adanya campur tangan daripada pemilik atau petani budidaya jamur bisa dengan sendirinya tumbuh dengan bagus, karena tempat atau wilayah daripada kota-kota tersebut memang sudah lembab, daerah pegunungan juga ya, jadi udaranya juga nggak panas, nggak terik, sehingga hampir bisa dibilang tiap hari tanpa perlu kerja keras mengkondisikan kumpung menjadi lembab sesuai kebutuhan daripada penyebab di tempat itu sudah lembab. Itu bedanya, sangat beda sekali di tempat kita atau di tempat ini di Surabaya ini, dimana dalam berbudidaya jamur tiram ini memerlukan usaha keras atau campur tangan petani budidaya untuk dengan kemampuannya harus bisa membuat kumpung ini tetap lembab. Jadi dengan kondisi cuaca yang mungkin panas atau adanya sinar matahari yang cukup kuat, itu petani harus bisa membuat agar kumpung tetap lembab atau mampu atau bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan daripada pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Makanya di saat 2-3 bulan terakhir ini di Surabaya karena panasnya ekstrim sekali, kami sengaja untuk menunda pembibitan atau menunda proses awal daripada
budidaya jamur ini, karena dikhawatirkan karena cuaca panas yang ekstrim di Surabaya ini menjadikan kumbung tidak mampu kita kendalikan kelembapannya, sehingga jamur tiram tidak bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik, dan tentu saja ujung-ujungnya akan menyebabkan kerugian, biaya-biaya operasional, biaya-biaya proses pembibitan, itu semua modal menjadi skala besar. Bukan skala besar, maksudnya lebih besar daripada hasil yang bisa didapatkan. Nah, itu yang banyak tidak diketahui oleh pelanggan-pelanggan atau pedagang-pedagang yang membutuhkan jamur tiram ini. Mereka seringkali merasa bahwa budidaya jamur kami itu tidak mampu atau kurang profesional dalam melakukan budidaya jamur, karena tidak bisa memenuhi setiap saat, setiap waktu jamur tiram yang mereka butuhkan. Mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa jamur ini tanaman lembab. Jadi kalau dipaksakan dengan kondisi Surabaya yang panasnya ekstrim, nah ini bisa dibilang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat membahayakan. Nah, ini lihat persentase bibit atau perkembangan bibit jamurnya dalam kondisi 40% daripada baklok. Dari 40% ini kita harapkan setelah ditempatkan di dalam kumbung akan berkembang, dan sekaligus bibit jamur bisa menyesuaikan dengan kondisi kumbung dan tidak rusak atau tidak mati dengan adanya goncangan-goncangan pada saat dibawa oleh mobil maupun pada saat penempatan pada kumbung-kumbung tersebut. Kembali lagi pada konsumen atau pelanggan atau pembeli jamur, mereka baru akan menyadari, baru akan paham kenapa banyak daripada petani-petani budidaya jamur yang ada di Surabaya pada saat Surabaya panas sekali atau panasnya ekstrim cukup 2-3 bulan terakhir ini, banyak di antara mereka gulung tikar atau tutup, tidak budidaya lagi karena mengalami kerugian pada masa itu. Mereka bisa baru memahaminya setelah kita memberikan pemahaman pada mereka bahwa kenapa pada saat atau kenapa baru kali ini Go Harvest ini tidak segera memulai atau tidak mampu menyediakan jamur tiram yang mereka inginkan. Begitulah dunia budidaya jamur di bagian pertama ini.
yaitu pembibitan dan persiapan proses daripada budidaya jamur tiram. Sampai di sini dulu teman-teman apa yang perlu saya sampaikan, apa yang perlu teman-teman ketahui perihal dunia jamur tiram bagian per bagian, dan juga paham kenapa budidaya jamur di Surabaya ada waktu-waktu tertentu yang mana kebutuhan akan jamur tiram tidak bisa dipenuhi, dan bahkan banyak budidaya jamur tiram tutup sementara atau menunda melakukan pembibitan atau proses budidaya jamur tiram. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton dan mendengar apa yang kami sampaikan. Semoga video ini bisa membantu, bisa menginspirasi bagi teman-teman para petani budidaya jamur tiram baru atau petani-petani ya pemula, agar mereka bisa lebih hati-hati, lebih waspada, atau bisa berhitung kapan budidaya ini jalan terus, kapan mereka harus berhenti atau harus menunda pada kondisi di wilayahnya mengalami cuaca yang tidak kita inginkan atau sangat-sangat mempengaruhi perkembangbiakan budidaya jamur tiram. Sekian dari saya, silakan menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Bu Herbes, Pucang Sewu, Gang 7, nomor 10, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya. Salam sehat, tetap semangat. Thank you.